Oke, jadi minggu lalu kita udah ngebahas laptop gaming Intel Core i9 Alder Lake dari MSI. Cuman yang kita bahas itu harganya lumayan ya, harganya itu sekitar 60 juta rupiah. Dan sekarang kita akan ngebahas versi yang lebih murahnya lagi, tapi masih tetap pakai prosesor Alder Lake. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Vector GP66. Minggu lalu kalau kalian lihat kesimpulannya MSI GS66, kalau misalkan kalian ada budgetnya dan uangnya emang lebih, nggak usah pakai mikir, ya udah beli aja MSI GS66. Cuman kalau budgetnya memang masih terbatas dan pengen laptop gaming yang prosesornya masih pakai Alder Lake, MSI Vector GP66 ini walaupun secara spesifikasi memang dia di bawahnya GS66, tapi bisa saya bilang laptop ini udah mantep banget. Kenapa? Kita bahas dulu spesifikasinya ya. Untuk prosesornya, dia pakai Intel Alder Lake generasi ke-12. Kalau yang kemarin Intel Core i9, sekarang ini pakai Intel Core i7. Dengan kodenya itu 12700H, ada di 14 core dan 20 thread. 14 core-nya ini terdiri dari 6 P-core dan juga E-core. Maksimum TDP-nya ada di 45 watt dan fabrikasinya ada di 10 nanometer. Buat kalian yang mungkin kemarin belum nonton video reviewnya MSI GS66 dan bingung kenapa kok dia ada 14 core 20 thread, kan banyak banget ya. Terus juga kenapa ada P-core dan juga E-core. Singkatnya, P-Core adalah kepanjangan dari Performance Core, di mana dia akan menghandle tugas-tugas yang lumayan berat. Terus juga ada E-Core atau Efficiency Core, di mana dia akan menjalankan tugas-tugas ringan. Ya, basicnya itu sama dengan chipset yang ada di smartphone. Kalau kalian masih bingung, gampangnya seperti ini ya. Ketika kalian bermain game, mungkin Valorant, terus kalian streaming juga pakai OBS, nah Valorant itu akan dihandle oleh P-Core atau Performance Core. Sedangkan software OBS atau software live streaming yang kalian gunakan, apapun itu akan dijalankan sama E-Core. Background app juga akan dijalankan sama E-Core. Jadi ketika kalian bermain game itu sama sekali performance-nya tidak berkurang. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi tentang drop FPS. Tapi itu kan ketika gamenya Valorant ya, ketika CPU bound banget. Lah kalau misalkan gamenya AAA yang mengandalkan graphic card gimana dong? Kemarin di MSI GS66 dia pakai 3080 Ti. Ini memang versi lebih bawahnya, tapi menurut saya masih oke banget kalau digunakan untuk main game AAA. Maksimum TGP-nya itu ada di 150 watt, bukan di bawah 100 watt yang dulu kita kenal dengan Max-Q. Cuman sekarang penamaan Max-Q udah dihilangkan sama Nvidia. Terus lanjut untuk memori RAM, sayangnya di laptop ini menggunakan DDR4 16GB dual channel dengan speed 3200 MHz. Yang saya sayangkan adalah di tipe memorinya yang masih pakai DDR4. Jadi speednya itu ya ada di standarnya laptop gaming 3200 MHz. Padahal untuk Intel Core i7 Alder Lake ini dia udah support sampai 5200 MHz kalau misalkan pakai LPDDR5. Kalau DDR5 speednya itu bisa 4800 MHz. Karena mungkin untuk stok RAM DDR5 itu masih sulit di pasaran atau memang untuk menggenjot harganya biar lebih murah, tapi sekelas MSI seharusnya sih menurut saya udah bisa mengoptimalkan lagi prosesornya itu, bukan pakai RAM yang DDR4 3200 MHz. Karena ya sayang banget, sebenarnya kita bisa ganti karena RAM-nya memang nggak onboard, jadi bisa kita upgrade, tapi kalau kita upgrade sendiri kan ya jadinya harus ngeluarin budget lagi. Terus untuk storage-nya menurut saya juga bukan yang paling kencang, bukan yang paling rata kanan. Ya memang dia udah pakai SSD yang kapasitasnya lumayan gede, 1 TB. Cuman untuk speednya ini standarnya laptop gaming banget ya. Kalian nggak bisa mendapatkan speed SSD 6000 Mbps di sini. Jadi untuk MSI GP Vector 66 ini ketika saya cek pakai Crystal Disk Mark, speednya itu ya juga ya kenceng tapi nggak terlalu kenceng gitu dengan speed sekitar 3600 Mbps. Tapi untuk urusan cooling, untungnya MSI masih menjaga signature mereka, masih menjaga ciri khas laptop mereka dengan sistem cooling yang terlihat serius. Jadi MSI Vector GP66 ini pakai sistem cooling yang dinamakan MSI dengan Cooler Boost 5. Jadi coolingnya ini terdiri dari 6 buah heat pipe, 2 buah fan, dan 4 lubang exhaust yang ada di sisi kiri kanan dan bagian belakang laptop. Dan selain tampilannya yang MSI banget, untuk sistem coolingnya suaranya pun juga MSI banget. Jadi suara kipasnya ini kalau misalkan kita pakai mode Extreme Performance, suaranya itu bising banget, udah hampir mirip kayak suara pesawat. Tapi kalau saya pribadi sih yang nggak masalah karena sistem coolingnya yang kenceng kayak suara pesawat ini memang bisa menurunkan suhunya biar laptopnya itu nggak throttling, biar laptopnya itu bisa lebih optimal. Toh karena dia laptop gaming biasanya saya bakalan pakai headset dan suara kipasnya nggak masuk ke telinga saya. Cuman sayangnya untuk experience saya ketika bermain game pakai laptop ini dan saya pakai game Assassin's Valhalla, saya main sekitar 1 jam. Untuk suhu permukaannya itu lumayan anget. Jadi kalau kita lihat suhunya ini mencapai 59,5 derajat Celcius. Sedangkan di bagian keyboard, terutama di bagian tombol WASD yang sering kita gunakan untuk main game, suhunya menurut saya juga masih lumayan anget di sekitar 46 derajat Celcius. Dan di game ini saya juga udah pakai mode Extreme Performance, di mana suara kipasnya yang seperti saya bilang tadi kayak suara pesawat.
Ngomongin kipas yang kayak suara pesawat, MSI ini juga memiliki software bawaan yang namanya MSI Center, di mana kita juga bisa pilih user skenario-nya. Jadi dia memiliki 5 profil performa bawaan, defaultnya itu ada di Smart Auto, lalu ada Extreme Performance, Balance, Silent, dan Super Battery. Nah, kalau kita aktifkan mode Extreme Performance, kita bisa melakukan overclock pada discrete GPU dan milih kecepatan kipas. Ada Auto, Cooler Boost, dan Advance. Dan sekarang langsung aja kita tes gimana performanya MSI Vector GP66 ini di mode semuanya Extreme Performance. Jadi di settingan MSI Centernya semuanya saya rata kanankan. Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi kondisi laptopnya dicas Extreme Performance, dan hasilnya untuk performa single core-nya ini lumayan kenceng ya, 255 poin. Terus kalau untuk performa multicore-nya di running pertama dan keduanya itu kenceng banget ya, dia ada di 2800 poin. Terus running ketiga sampai running ke-10-nya stabil tetap di 2700 poin. Cuman performanya yang kenceng ini dibayar dengan performa yang lumayan anget, dia itu bisa nyentuh sampai 95 derajat Celcius. Tapi ya seperti biasa Cinebench dia nggak konstan, cuman nyolong-nyolong aja, dan ini juga diimbangi dengan package power kalau kalian lihat di grafik kanannya yang juga gede. Di skenario kedua tetap pakai mode Extreme Performance, tapi sekarang casnya saya cabut dan hasilnya untuk single core-nya tetap ada di 255 poin. Kalau untuk performa multicore-nya memang dia turun, cuman turunnya itu ya masih kenceng. Dengan running pertamanya itu masih 2000, terus running kedua sampai running ke-10-nya stabil di kisaran 1900 poin. Nah, di skenario kedua tanpa adanya adapter ini dia lebih dingin ya, cuman 2 kali aja nyolong di 95 derajat Celcius, tapi sisanya ada di kisaran 70 derajat Celcius. Untuk sistem cooling GPU-nya juga bagus karena ketika kita tes pakai TimeSpy stress test, skornya itu bisa lolos di kisaran 97%. Terus untuk hasil benchmark GPU-nya di Vicetrack dia dapat skor 25.000 poin, dan di TimeSpy dia dapat skor 11.800 poin. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasa kita pakai, kita ekspor ke 4K, dan untuk hasil rendernya dia kenceng banget ya dengan hanya 1 menit 9 detik. Sekarang lanjut ke tes rendering 3D dengan Blender, template BMW, kita pakai CPU render dan hasilnya juga masih cepat dengan hanya 3 menit 35 detik. Terus untuk suhu temperaturnya ketika kita pakai rendering 3D ini dia juga nggak sepanas Cinebench tadi. Dengan hanya nyolong sekali di 70 derajat Celcius, sisanya 65 derajat Celcius. Terus untuk GPU rendernya dia mampu menyelesaikan hanya dengan waktu 6 menit 50 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Valorant dengan resolusi bawaan laptopnya ada di 1440p, grafiknya rata kanan, dan kalau kalian lihat FPS-nya itu dia bisa tembus sampai 350 FPS. Jadi agak sayang ya layarnya yang 165 Hz ini. Kalau misalkan dikasih 300 Hz untuk main game Valorant dia bakalan lebih nyaman lagi. Terus kalau untuk suhu temperatur GPU dan juga CPU-nya di Valorant ini masih lumayan karena untuk CPU-nya itu dia nyentuh 90, kalau untuk GPU-nya masih di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke game Dota 2 dengan resolusi 1440p, grafiknya ada di best looking dan hasilnya dia juga masih bisa dapat sekitar 180 FPS. Di game AAA Assassin's Valhalla kita coba benchmark dengan resolusi yang sama 1440p, grafiknya ada di ultra high, anti aliasingnya ada di high juga. Untuk average FPS-nya dia masih dapat 66 FPS. Lanjut ke game Watch Dogs Legion dengan grafiknya rata kanan, DLSS-nya ada di performance, dan untuk hasil FPS-nya bisa kalian lihat sendiri dia bisa tembus 100 FPS dengan suhu di game ini malah relatif lebih dingin ketimbang Valorant. CPU-nya itu ada di bawah 80 derajat Celcius, GPU-nya juga sama di bawah 80 derajat Celcius. Di game Control dengan resolusi 1440p, grafiknya ada di high, dia juga dapat 83 FPS, dan di game ini maksimum temperaturnya cuma ada di kisaran 70 derajat Celcius. Game terakhir bonus di game Genshin Impact, kalau di game ini ya gak ada masalah sih ya, dia bisa stabil di 60 FPS, cuman kalau untuk suhunya dia mirip-mirip dengan Valorant, dengan CPU-nya itu ada di kisaran 90 derajat Celcius. Overall untuk performanya sebenarnya udah mantep sih ya, cuman PR-nya menurut saya memang ada di sistem cooling yang sebenarnya kalau dibilang panas-panas banget enggak lah, masih hangat. Dan seperti yang kalian lihat tadi di performa gamenya itu nggak ada yang nggak playable, semuanya playable, dan karena semuanya playable kita juga pasti butuh storage yang lebih gede. 1 TB kalau untuk game-game di 2022 ini menurut saya masih kurang. Cuman untungnya MSI Vector GP66 ini juga udah punya slot M.2 NVMe tambahan kalau misalkan kalian merasa SSD-nya kurang. Dan biasanya kalau performanya udah kenceng banget harus banyak kompromi yang dibayar ya. Contohnya seperti sistem coolingnya tadi yang masih hangat, dan juga bobot dari laptopnya ini yang nggak bisa seringan dan juga setipis MSI GS66 yang kita bahas kemarin.
beda sih ya, memang beda segmentasi. Kalau GS itu S-nya kepanjangannya untuk Sultan, sedangkan GP, P itu premium lah. Sultan itu masih di atasnya premium. Untuk bobotnya dia ada di 2,3 kg dengan ketebalannya itu sekitar 2,34 cm. Terus untuk charger laptopnya ini juga lumayan berat, beratnya itu ada di kisaran 1 kg. Jadi kalau misalkan kita bawa laptop ini beserta chargernya, berarti 3,3 kg, hampir 3,5 kg. Kalau untuk desain yang masih signaturenya MSI ya, dan jadi juga mengikuti tren-tren laptop sekarang yang terlihat stealth. Jadi udah nggak ada kayak semacam ornamen-ornamen biar dia terlalu terlihat gaming look gitu, enggak. Jadi desainnya tetap simple, warnanya hitam polos dan logo MSI yang ada di atas tengah. Dan tadi kan saya bilang kalau bobotnya dia ini 2,3 kg ya, lumayan berat tapi masih bisa diwajari karena memang untuk build quality-nya dia nggak pakai bahan plastik polikarbonat. Jadi bagian punggungnya ini dia udah pakai aluminium, armrest juga udah pakai aluminium. Kalau kalian tanya apakah engselnya bisa dibuka dengan satu tangan, jawabannya adalah bisa. Apakah dibuka sampai 180 degree? Nggak bisa ya. Jadi mentok kira-kira seperti ini untuk engselnya. Cuman kemarin di review MSI itu banyak yang tanya perkara engsel. Karena penyakitnya MSI, kata netizen kemarin adalah engselnya yang gampang rusak. Kalau ini sih enggak sih ya, kalau saya buka tutup seperti ini dia kerasanya solid dan nggak wobble. Wobble itu maksudnya ketika saya lemparkan seperti ini ya, dia goyang-goyang memang tapi nggak banyak. Nggak sampai yang kayak mau lepas. Dan kenapa chargernya tadi bisa seberat itu? Karena memang untuk dayanya gede ya. Dayanya itu ada di 280 watt. Jadi sampai di sini saya masih bisa mentoleransi lah kenapa dia agak anget tadi sistem coolingnya dan juga lumayan tebel karena performa yang dikasih cukup keren. Dan untuk layarnya juga dikasih layar yang menurut saya keren. Layar dari MSI GP66 ini berukuran 15,6 inch dengan refresh rate-nya ada di 165 Hz. Panelnya IPS bukan VA ataupun TN dan resolusinya itu ada di QXD 1440p dan 100% DCI-P3. Jadi bukan sRGB lagi. Dengan finishingnya anti glare, terus untuk brightness-nya dia ada di 350 nits. Mau kita pakai gaming yang kompetitif, layarnya 165 Hz udah cukup lah. Walaupun bukan yang 240 atau 300 Hz seperti laptop MSI yang lain. Tapi 165 menurut saya udah cukup. Buat editing pun 100% DCI-P3-nya juga udah luas, udah lengkap lah layarnya. Cuman reviewnya nggak bakal lengkap kalau misalkan kita nggak bahas keyboardnya. Seperti biasa, keyboard dari MSI di seri premiumnya seperti MSI GP66 ini sudah bekerja sama dengan SteelSeries dengan backlit per key RGB yang bisa kita setting dari software SteelSeries-nya. Feel ngetik di MSI GP66 ini juga udah enak karena dia posisinya lebih ke tengah, tapi minusnya jadi nggak ada numpad. Untuk sebuah laptop 15,6 inch nggak ada numpad menurut saya kayak ada yang kurang. Cuman untungnya keyboardnya itu jadi lebih besar-besar gitu, termasuk tombol arrow-nya. Terus untuk travel distance-nya, menurut tangan saya dia juga udah pas, feel-nya pun juga udah tactile. Dan untuk touchpad posisinya dia sejajar dengan tombol spasi, jadinya untuk ngetik lebih nyaman dan area palm rest-nya bisa lebih luas. Biasanya kalau saya nge-review laptop pasti saya tekanin di input device, terutama di keyboard ya. Karena walaupun kita gunakan untuk gaming, editing, browsing, ataupun bikin skripsi, pasti kita butuh keyboard yang nyaman. Ngomongin soal nyaman, kalau kita mau pakai laptop ini dengan performa seoptimal mungkin, kita harus pakai chargernya juga. Jadi kondisi laptopnya harus juga sama dicas. Karena baterai dari MSI GP66 ini sebenarnya kalau secara angka dia lumayan lah ya, 65 Wh. Cuman karena memang spesifikasi prosesor dan juga GPU-nya itu memakan daya yang cukup gede, jadi kalau misalkan nggak kalian cas, baterainya ini cepet banget habis. Ketika saya coba pakai Microsoft Edge, Wi-Fi on, brightness 50%, volume 20%, dia itu cuma bertahan sekitar 2 jam 40 menit. Jadi untuk baterainya sih ya bisa saya wajari. Kenapa? Karena memang ini laptop gaming yang dayanya gede, adapternya aja 280 watt, bukan laptop tipis yang memang mengejar efisiensi dan juga daya tahan baterai. Kalau untuk waktu pengecasannya dia ada di standarnya laptop gaming juga, jadi 0 ke 90% itu dia butuh waktu sekitar 2 jam. Sekarang lanjut ke konektivitasnya. Untungnya konektivitasnya nggak ada yang dipangkas ya. Jadi untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6E Intel AX211, di mana dia ada satu tambahan bandwidth di 6 GHz dan untuk Bluetooth-nya dia udah pakai Bluetooth versi 5.2. Kalau untuk portnya di sisi kiri dia ada USB Type-A 3.2 Gen 1, sebelahnya lagi ada USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support dengan display out. Terus juga ada audio jack 3,5 mm. Di sisi kanan ada dua buah USB Type-A 3.2 Gen 1, sedangkan di bagian belakang ada mini display port, port LAN, HDMI, dan juga input power untuk ngecas laptopnya. Jadi yang absen di MSI GP66 ini adalah Intel USB Thunderbolt-nya. Sayang banget ya, padahal dia udah pakai Intel Core i7 Alder Lake. Seharusnya di unlock aja semuanya biar lebih bagus lagi, atau memang ditaruh di MSI GS66 atau versi termahalnya, karena menurut saya ini juga
lumayan mahal untuk laptop yang satu ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Vector GP66 kali ini. Untuk harganya, kenapa tadi saya bilang harganya lumayan? Karena untuk SRP SKU yang kita bahas ini harganya itu ada di kisaran 32 juta rupiah. Jadi lumayan lah ya untuk harganya, dan sayangnya yang itu saya bilang dia nggak ada Intel Thunderbolt. Terus MSI juga sampai sekarang entah kenapa, kalau untuk Windows dia udah ada ya, Windows bawaannya pre-install, ini pun juga udah pakai Windows 11 yang sekarang, cuman sayangnya untuk Office belum ada ya. Jadi belum ada bundling Office-nya juga. Biasanya kalau misalkan laptop lain itu Windows 11 udah pasti bundling 2021 Office-nya. MSI masih nggak ada ya, padahal sekarang udah 2022. Cuman untuk garansinya MSI tetap 2 tahun dan kita juga bakalan dapat gratis backpack signature-nya MSI. Dan kekurangan lainnya ketika kita aktifkan mode Extreme Performance, meskipun kita pakai game apapun yang sebenarnya nggak butuh Extreme Performance, suara kipasnya itu bakalan kenceng gitu. Jadi saran saya sih kalau misalkan kalian mau main game, pakai aja yang Smart Auto-nya, karena kipasnya nggak akan terlalu berisik dan suhunya juga nggak sepanas ketika kita pakai mode Extreme Performance tadi. Terus yang saya sayangkan lagi adalah opsi memory RAM dan juga storage. Memory RAM-nya memang udah bisa di-upgrade sampai 64 GB, tapi sayangnya dia nggak pakai DDR5, jadi masih pakai DDR4. Untuk storage-nya juga masih pakai NVMe Gen 3, speed-nya 3600 Mbps, di mana laptop lain yang harganya 30 juta ke atas itu udah ada yang pakai Gen 4 yang speed-nya 2 kali lipat dari Gen 3, sekitar 6000 Mbps. Cuman untungnya masih ada satu slot M.2 lagi kalau misalkan kalian mau upgrade ke SSD Gen 4. Tapi ya kan kita jadinya harus beli sendiri gitu. Tapi kalau kita ngomongin kelebihan, jelas adalah performanya, terutama performa untuk Alder Lake dan juga performa GPU-nya, karena dia udah pakai Intel Core i7 12700H dengan 14 core 20 thread yang Valorant tadi udah kalian lihat gimana performanya. Terus untuk GPU-nya juga bukan pakai GPU yang Max-Q atau powernya rendah, dia ada di maksimum TGP 150 watt 3070 Ti, jadi dia kenceng lah kalau misalkan kalian main game AAA. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari MSI Vector GP66 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.